Nanti saya bawa ke Jakarta. Nanti coba dilihat ya, siapa tahu bisa jalan. Ya, mau jalan. Mimpiku dalam Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara, tetapi juga sebagai mantan kader PKK, mantan ketua PKK Pulau Morotai. Pesan dalam momen ini kepada ibu-ibu bahwa saat ini Maluku Utara tingkat pelecehan kepada anak dan perempuan itu masih tinggi, dan perlindungan itu bisa dimulai dari level keluarga. Harus jelaskan kepada anak perbedaan antara kasih sayang dan pelecehan. Ada bagian-bagian tertentu dalam badannya yang tidak boleh disentuh selain oleh ibunya saja, bahkan oleh bapaknya pun tidak boleh. Saya titip untuk Ibu Ketua PKK Maluku Utara dan Ibu Ketua PKK Halmahera Barat untuk kegiatan rutin itu terus dilakukan, karena yang bisa melindungi anak-anak adalah diri dia sendiri, dan yang bisa melindungi anak itu level berikutnya adalah ibunya. Kita akan sedang meracik ada program untuk pemberdayaan, karena jika perempuan Maluku Utara berdaya dan kuat, maka anak akan terlindungi. Untuk menguatkan mama-mama harus kuat secara ekonomi, harus bisa mandiri sehingga hidupnya bermartabat ya. Akan dilakukan pelatihan dengan memapping potensi desa masing-masing, potensi diri masing-masing, sehingga keahlian yang diberikan tepat sasaran, modal yang diberikan tepat sasaran, menghasilkan usaha, diberikan literasi keuangan. Apresiasi kepada PKK dalam perayaan Hari Kesatuan Gerak PKK, kegiatan sosial dilakukan, bantuan sosial diberikan, ada bantuan untuk posyandu, stunting, sembako, kursi roda, alat masak, hook, Philips, dan lain-lain. Kenapa jatuh kan dari lahir? Jatuh? Karena ibu udah sempat berjalan, jatuh kemudian terpisah berjalan. Oh jatuh? Oh sudah 4 tahun. Dicatat aja namanya, nanti saya ada undang kayak terapi begitu, nanti buat lihat, siapa tahu bisa. Aduh setengah mati ini kursi rodanya kurang bagus ini, siapa yang beli ini kursi roda ini? Kursi rodanya dia ndak enak. Iya, bilang Dinsas yang beli kursi roda ini jelek kursi rodanya. Suruh beli lebih bagus. Ada yang umur berapa? 10. Cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Oh, mau jadi polisi. Ya awal berjalan, terus umur 7 tahun, setelah bisa berjalan sampai sekarang, jadi dia sudah sekolah. Catat, nanti saya bawa ke Jakarta. Saya dulu kan tidak bisa jalan juga. Ada yang bantu saya buat bisa jalan. Nanti coba dilihat, siapa tahu bisa. Nanti coba dilihat ya, siapa tahu bisa jalan. Ya, mau jalan. tiba dan bahagia selalu bersamaku. Bulan lalu saya mendapat laporan terkait Mary, anak 7 tahun yang stunting ekstrim di Halmahera Utara, dan hari ini berkesempatan untuk datang dan melihat langsung kondisi Mary setelah sudah diopname sebulan. Beratnya dari 4,6 hari ini sudah naik menjadi 8,6 Semoga kilo. cepat sehat Ade, doa mudah-mudahan ada mujizat ya. Ade bisa cepat bisa bertumbuh. Ini dia yang siapa namanya? Mary. Oh, udah berapa kilo sekarang? Sudah 13 kilo. 13 dari yang kemarin 7. Oh, tapi tetap belum bisa lihat ya? Atau sudah? Udah. Oh, dia bisa lihat? Ya, karena matanya sudah. Oh iya. Oh, bisa dengar? Mary, ada ibu panggil? Mary? Badannya panas, Bu. Mama. Masih di sini dari kemarin sampai sekarang itu? Rumahnya belum. Oh, rumahnya belum jadi? Kapan jadi rumahnya? Cek ke Perkim. Lagi pasang tap. Oh, tinggal pasang atap. Iya. Ini sudah bisa makan atau masih infus? Makan. Oh, sudah bisa kunyah. Dokternya? Dokter, iya. dokternya ini Jadi tahu. gimana nih? Dari bulan 7 sampai ke sini alhamdulillah sudah mulai ada perubahan. Jadi yang semula nggak bisa digerakkan sama sekali sudah mulai bisa. Kan kemarin sama sekali menggenggam. Ini karena stunting atau karena lahirnya sudah begitu? Oh, lahir sudah begitu. Cerebral palsy, jadi kena di otak. Nah itu yang bikin perkembangannya motorik sama psikologinya juga terlambat. Oke, yang penting dia udah kelihatan jauh lebih sehat. Dulu kayak tulang aja, sekarang sudah ada isi. Oke, aman Ibu? Aman. Oh, kacamata baru. Tiba-tiba dunia cerah. Makasih. Ya, Charlie. Apa yang terjadi kepada saya tanggal 12 kemarin Ya, asih Bu. mengubah banyak perspektif diri saya tentang banyak hal. Saya menggunakan kursi roda kurang lebih sudah hampir 2 minggu, dan saya
mengerti penyandang disabilitas. Untuk saya selalu bilang, saya tidak mau berjanji karena saya bukan politisi, saya tidak tahu harus bagaimana berjanji. Tetapi kalau hanya sekedar bikin toilet yang mengakomodir kebutuhan dari disabilitas, menambah fasilitas SLBH, duitnya ada, tidak butuh jangka panjang, tidak butuh perencanaan yang terlalu luar biasa, itu bisa saya lakukan. Kemarin juga saya akhirnya bawa anak yang ada anak, siapa namanya tuh yang pergi ke Jakarta, siapa namanya? Alo ya, yang kakinya kan dia udah nggak bisa jalan sekian lama. Akhirnya kalau di sini tidak bisa diintegrasi. Kenapa saya bawa ke Jakarta waktu itu untuk di MRI dan kemudian kelihatan bahwa ternyata apa penyebabnya dan kemudian sekarang dia tangannya udah bisa nulis. Tadinya tangannya nggak bisa nulis, sekarang tangannya udah bisa nulis. Oke. Saya adalah Gubernur Maluku Utara bersama dengan Ibu Direktur Rumah Sakit Hasan Basori dan seluruh tim medis. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo melalui Kemenkes telah memberikan kami bantuan perlengkapan MRI yang sudah aktif bisa digunakan. Bagi kami di daerah kepulauan ini sangat membantu untuk para dokter di Maluku Utara khususnya di Ternate bisa mengidentifikasikan permasalahan pasien dengan lebih detail lagi. Selama ini kita harus merujuk terdekat di Manado atau Makassar, dan dengan adanya MRI ini penanganan bisa lebih cepat ketika pasien membutuhkan hal-hal yang mungkin identifikasi related dengan tumor, dengan apa biasanya saraf, pembuluh darah, dan yang lebih detail dari organ-organ yang lebih spesifik. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Presiden, Kemenkes, terima kasih terbaik. Dan ini adalah bentuk bahwa negara hadir. Sakit tidak, Oma? Sakit. Oh, sedikit aja ya. Lensa yang keras dihancurkan, disedot, terus dikasih lensa baru. Ini udah operasi yang modern dan kita ruang bedah ada 4 orang langsung, jadi cepet. Gimana? Oh ya, ini katarak nih, sini close up. Untuk katarak itu secara visual itu dia berwarna abu-abu. Izin ya Ibu, lihat kamera. Ini katarak. Nanti lensanya diganti ya dengan yang bagus lensanya. Jadi nanti warnanya hitam coklat kembali, terus lihatnya bisa jelas. Sudah berapa lama tidak lihat jelas? Sudah lama dong. Saya bukan dokter. Pengen sih dari dokter. Sudah lama ini barang ini kan sudah operasi lagi. Oh, ini sudah operasi. Sudah 4 tahun pasien kami kayak bayangan-bayangan sudah lihat jelas lagi tuh. Abis ini jelas. Jelas. Nanti ini jelas juga. Gimana? Oma dari mana? Dari Gurapi. Oh, dari Gurapi. Nanti kan ini cuma sebelah. 6 bulan lagi, balik lagi, sebelah lagi, ya. Gratis, para bayar, ya. Tenang, Oma. Halo dokter, terima kasih dokter. Mana dokter Is gondok? Nanti dibantu lagi. Halo, Ibu Gup. Ibu Gup datang lihat Oma dioperasi. Doain Cepat sembuh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini baru, ini perdana. Jadi dokter yang operasi katarak hari ini perdana menggunakan rumah sakit ruang bedah operasi kita. Itu kulit depannya dikupas, Oh, dikupas. kakinya, lalu kemudian ini mau dihancurkan kataraknya. Oh, dihancurinnya pakai apa? Pakai alat namanya vacuum-emulsifikasi. Oh, bentuknya apa di Vakum. Ini alat vacuumnya. Lagi mau dibelah. Oh, ini sekarang vakum ya? Mau dia belah dulu baru dia makan dulu. Katarak yang tadi dikasih ada gini. Oh, ini operasinya. Sakit tidak, Oma? Sakit. Oh, sedikit aja ya. Habis itu berapa hari lagi baru bisa? Kamu nggak ada masalah besok? Oh, besok sudah jelas ya? Sudah jelas. Jadi ini alat-alat yang di rumah sakit, mikroskopnya mungkin sudah agak sering bermasalah. Apa ruang bedah ini minta mikroskop kayak ruang sebelah yang pakai layar. Pokoknya yang kurang list aja semua. Terima kasih para dokter, terima kasih. Oh. Sakit kan ada? Menuju. Nanti besok balik lagi periksa ya. Tunggu dulu nanti, tunggu dokter ini ya.
So, ini IGD dari Hasan Bosori. Halo. Sampai ada kucing di IGD. Ini kenapa rumah sakit ini ada bocor di mana-mana ya? Rumah sakit bangunan lama. IGD baru di mana? Sini yang di sebelah Pak. Oh, ini bangunan baru. Ya, kalau ini gedung jantung, Bu. Ini sudah berapa tahun pembangunan? Yang ini mulai dari struktur itu 2023. Bu. Ini sudah sampai akhir tahun 2024 gini aja. Ini sudah sisa finishing aja, Bu. Karena ini yang lantai Lantai, dengan plafon, dengan lift itu nanti tahap 3. Anggaran berapa? 15. Ini liftnya. Oh, rumah liftnya juga belum bikin. Belum, Bu, itu nanti tahap 3. Jadi di sini Bu, ruang nanti cat lab, alat cat lab itu dari Sihren. Alat MRI juga dari Sihren. Tapi ruang gedung MRI-nya terpisah. Oke. Makasih, Bu. Ini bangunannya belum selesai secara fisik keluar, sipilnya sudah, hanya lantai, plafon dan liftnya belum. Akan ada di tahap 3 tahun ini, dianggarkan 15 miliar ya di DAU untuk segera diselesaikan. Jika cepat selesai dan masih bisa mendapatkan bantuan dari pusat, dianggarkan 150 miliar untuk anggaran alat-alat pemeriksaan jantung, sehingga ke depan di Maluku Utara jika ada yang serangan jantung, pertolongan pertama operasi jantung pasang ring bisa dilakukan di RSUD Hasan Bosori. Saya iseng aja. Ibu menyesal nggak jadi gubernur? Menyesal nggak? Kan bukan cita-cita tuh. Cuman menggantikan suami. Menyesal sih enggak, karena ini keputusan saya. Tapi kalau capek dan kadang bertanya, kenapa saya ada di sini ya? Itu kadang manusiawi. Yes. Ketika mulai capek dan kemudian ada beberapa hal, kan kita dimensi yang berbeda. Saya dari swasta dan ini pemerintahan tuh mindsetnya kadang beda. Ketika capek kadang kayak kenapa saya ada di sini. Tapi kemudian itu biasanya saat berdoa atau pulang lihat anak-anak, atau saya turun ke lapangan lihat masyarakat mengingatkan saya kembali lagi kenapa saya ada di sini dari awal, hanya untuk memastikan bahwa kan kemarin saya kehilangan suami karena kurangnya fasilitas kesehatan di sebuah kabupaten. Itu tuh rasanya nggak enak. Terlambat dia ditolong ya? Bukan terlambat ditolong, emang nggak ada yang bisa dipakai buat ditolong. Kan nggak punya oksigen, nggak punya alat picu jantung, udah kemasukan air, kan butuh oksigen lah ya untuk bernapas biar ritmenya. Jadi ketika saya datang itu udah late 1 jam pun almarhum tuh masih ada detak jantungnya, masih bernapas tapi nggak ada oksigen, masih pakai alat yang dipompa-pompa manual gitu dan di push gitu. Kayak saya mau minta tolong, mau teriak, mau kirim SOS pun tidak ada airport. Kaki saya terbakar level 2, 18% dari lutut ke telapak kaki. Saya nggak punya painkiller. Rasanya sakit sekali. Saya bertahan sampai pagi tuh cuman karena bangun nangis pingsan gitu aja. Terus ada staf saya dioperasi, nggak ada obat bius, dia dijahit dengan tali senar. Saya merasakannya, tapi sebenarnya itu dirasakan oleh banyak masyarakat setiap harinya. Kejadian beberapa hari sebelumnya ada yang sesar melahirkan meninggal, kayak so sad gitu. Saya merasa waktu itu saya marah, kayak ini marah lah, kayak kok bisa seperti ini. And then ya salah satu alasan saya mau maju karena ini nggak benar, pemerintah itu harus hadir, nggak boleh rakyat dibiarkan kayak gini, dan harusnya pelayanan kesehatan itu bukan privilege, itu sebenarnya haknya mereka sebagai warga negara. Naik level untuk mengurusi pusat misalnya? Belum, karena kan tujuan saya ini kan bukan karir politik ya. Tujuan awal kan, jadi saya tuh bukan bercita-cita mau jadi kepala daerah. Kan ini tanggung di tengah jalan. Sebenarnya kan almarhum suami saya yang berkompetisi untuk menjadi gubernur waktu itu. Tapi kan ada kecelakaan. Kemudian beliau meninggal di tengah-tengah. Jadi saya melanjutkan. Sebenarnya kan melanjutkan cuman karena
Panggilan? Iya, sebenarnya bukan panggilan sih. Kayak apa yang beliau sudah janjikan pengen saya selesaikan di Maluku Utara. Jadi fokusnya ke Maluku Utara. Target 10 tahun, Bu? Coba 5 tahun dulu, kalau berhasil dan kalau rakyat merasa saya berhasil, baru bisa ngomong lagi. Kalau targetnya 5 tahun berhasil, digadang-gadang menjadi salah satu kandidat dalam kontestasi politik tanah air, Bu. Ibu menanggapinya kayak gimana itu, Bu Sherly? Kalau bertanya hari ini, saya masih fokus di Maluku Utara. Bu merasa bahwa positioning sebagai primadona hari ini itu tidak akan dikapitalisir untuk politik masa depan? Saya tidak pernah menjadikan politik sebagai karir tujuan hidup saya. Sampai hari ini belum. Saya... Ibu udah ada di dalamnya, Bu. Bagaimanapun pejabat publik itu adalah pejabat politik kan? Iya, tapi bagi saya keberhasilan 5 tahun ini kalau semua janji politik saya itu selesai. Targetnya cuma baru sampai di situ. Karena kan utamanya kemarin di mana masyarakat Maluku Utara yang kaya ini, kan saya banyak melihat masyarakat tuh benar-benar susah. Jadi emang Maluku Utara tuh bisa sejahtera. Survei Cawapres keluar, Ibu Sherly Yowanda menduduki posisi ke-7 dan yang mengejutkan ada Ferry Irwandi, teman-teman, yang dipilih oleh banyak anak muda sebagai bakal Cawapres 2029. Posisi pertama diduduki oleh Deddy Mulyadi dengan elektabilitas mencapai 18,38%. Jadi survei ini dilakukan oleh lembaga mudabicara.id dan ini adalah survei nasional di kuartal keempat 2025. Survei ini bertajuk persepsi akhir tahun kelompok muda terhadap pemerintahan, partisipasi publik, dan isu nasional. Nah, survei ini secara spesifik ngambil sudut pandang anak muda atau generasi Z, Gen Z, dan milenial. Yang mengejutkan, muncul nama-nama populer di media sosial yang punya kedekatan dengan isu anak muda dan banyak membantu masyarakat, yaitu Ferry Irwandi. Gibran ternyata elektabilitasnya di bawah Sherly Yowanda, dan di dalam survei tersebut juga terdapat Purbaya Yudisadewa yang menduduki posisi kedua. Ini presentasi surveinya. Gimana menurut kamu, teman-teman? Apakah kamu setuju? Ini strategi yang digunakan Gubernur Sherly dalam mengeksekusi semua program di Maluku Utara. Begitupun dengan program 100 hari saya, sebenarnya saya juga tidak tahu harus ngapain. Tapi along the way berjalan, tiba-tiba ada hikmah, tiba-tiba ada ide, tiba-tiba Tuhan kasih solusi. Kemudian semua yang saya rencanakan bisa selesai dalam 2 tahun, selesai dalam 100 hari ini. Wow. Ya, saya sudah bisa pendidikan dan kesehatan gratis by the end of 100 hari. Satu provinsi Maluku Utara. Seorang ibu rumah tangga, terus tiba-tiba sekarang bisa langsung mengeksekusi dan menjalankan program-program dan terrealisasi dengan baik. Apa yang menjadi percepatan? Kita istri ibu rumah tangga, ketika dikasih jumlah uang dari suami, kita ngatur ada makanan selalu di meja. Bahkan ibu-ibu yang dalam kondisi ekonomi agak sulit pun kadang uang pas-pasan selalu ada makanan di atas meja. Dan sebagai pengusaha biasanya kita pendapatan harus dicari dulu kan, baru kita bisa spend. Tapi di dalam pemerintahan kan sebenarnya jatah pendapatan sudah ada. Kita hanya perlu mengelolanya dengan baik, efektif, produktif untuk 1,3 juta anak-anakku ini. Jadi menurutku nggak sulit sih. Strategi untuk memimpin sebuah provinsi atau negara ini, strategi emak-emak pun juga bisa dilakukan. Saya ini adalah ibu bagi 1,3 juta. Yang paling mengerti perempuan adalah perempuan. Itu 50%. Yang paling mengerti anak-anak biasanya adalah ibu. Saya adalah ibu. Dan bapak-bapak yang paling mengerti dan mengasihi kalian adalah seorang ibu. Dan saya adalah seorang ibu. Saya hanya perlu baca. Saya perlu baca semua. Ini nggak penting, pindahin ke sini. Ini nggak penting, pindahin ke sini. Oh, ini nggak produktif gitu. Fokus aja. Oke.